Halo Tribuners, kemampuan beradaptasi memaksa kreativitas dan kreativitas adalah kemampuan beradaptasi. Itu adalah quotes dari Paul Zhu bersama saya Molly di acara Cakap-Cakap edisi bisnis. Udah tenang saya. Udah selesai. Nah, Tribuners, seperti kita ketahui ya, jadi perkembangan dunia digital di Indonesia tentunya sangat pesat nih. Apalagi dunia digital itu dipengaruhi juga oleh internet. Nah, tentunya untuk internet sangat dibutuhkan nih, karena kalau misalnya kita berkegiatan seperti jualan atau kegiatan seperti yang lainnya, apalagi nih kayak yang kita lakukan sekarang ini, dan bahkan kalian nonton juga membutuhkan sebuah internet, ya nggak sih? Nah, jadi salah satu internet yang hadir di Indonesia adalah Oksigen.id sebagai salah satu penyedia layanan internet yang mensupport untuk kebutuhan internet dalam perkembangan dunia digital di Indonesia, Tribuners. Jadi nih, aku udah ngundangin salah satu narasumber yang luar biasa banget yang bakal kita bisa bahas tektokan perihal Oksigen.id, ya kan? Jadi di sebelah saya sudah ada Bapak Yance Arliansyah selaku Vice President of Sales Retail Business Oksigen.id. Apa kabar Bapak? Baik, Mbak Molly. Sehat ya? Alhamdulillah sehat dan semangat. Semangat. Iya. Syukurlah. Ini jauh-jauh dari Jakarta datang Tribun Medan cuman mau sharing ke kalian semua Tribuners perihal internet Oksigen.id yang kita tahu aksesnya itu sangat cepat, ya kan? Tribun Medan aja gunain Oksigen.id. Wah. Oke, Tribuners, sebelum kita masuk ke perihal topik kita nih, jadi tema hari ini itu adalah strategi bisnis baru Oksigen.id demi kepuasan pelanggan. Dari temanya aja nih aku udah penasaran nih, apa sih yang sebenarnya bakal kita bahas dengan Bapak Yance. Tapi sebelum kita mulai cakap-cakap, kita saksikan dulu video berikut ini. Kesel? Lagi streaming tiba-tiba buffering? Cari solusi internet yang tepat, berkualitas, cepat, dan stabil? Saatnya beralih ke Oksigen.id. Nah, Tribuners, aku mau langsung aja cakap-cakap sama Bapak Yance nih ya, kan yang udah ada di sebelah kita nih sebagai suatu retail bisnis dari Oksigen.id. Berarti kan itu mencakup hampir semua yang bisa kita tanyain nih tentang Oksigen.id sama Bapak Yance ya. Jadi aku mau nanya awalnya nih tentang produk-produk layanan yang ada di Oksigen.id itu ada apa aja Pak Yance? Baik, Mbak Molly, terima kasih. Jadi sebenarnya saya jelaskan dulu ya. Mungkin masih orang yang bertanya-tanya, Oksigen.id itu apa sih? Ya kan? Ya. Jadi sebenarnya kita luruskan. Nanti dikiranya oksigen bernapas ya. Nah, kita luruskan dulu persepsinya biar nyambung kan ke topik berikutnya ya. Jadi Oksigen.id itu adalah internet service provider yang menyediakan layanan internet dan multimedia. Nah, dari situ kita bisa lihat kita punya produk-produk unggulan yang bisa kita berikan kepada untuk segmen bisnis maupun segmen residensial. Apa sih sebenarnya produk-produknya? Kita tuh punya pertama adalah internet, kita punya layanan TV, kita punya layanan data center, kemudian kita punya layanan metro, IPLC, dan sebagainya. Oh, banyak juga ya ternyata. Kompleks, sangat kompleks. Gitu. Nah, terus Pak, untuk produk-produk yang lainnya, layanannya itu apa aja? Bisa dijelasin nggak? Nah, kalau produk-produknya itu kita bagi dua. Kalau kita bicara internet, nah kita punya Oksigen namanya Oksigen Home. Nah, satu lagi adalah untuk Oksigen untuk bisnis. Nah, kalau kita brandnya sendiri, Oksigen Home itu ada namanya mereknya Stream, kemudian ada Zoom, ada Power, ada Squad. Nah, kalau untuk bisnis ada lagi. Ada namanya Bis Startup, ada namanya untuk Soho, ada lagi namanya Pro. Nah, tingkatan-tingkatan itu memang kita sudah desain sesuai dengan kebutuhannya. Jadi memang layanannya itu dibuat untuk kebutuhan dari semua kalangan ya. Betul, semua kalangan. Contohnya kalau bisnis kan macam-macam ya. Ada yang mulai startup, mulai 5 orang, ada yang 10 orang. Nah, dari paket-paket itu memang kita siapkan dan kita desain memang sesuai dengan ukuran kapasitasnya si pengguna tersebut. Nah, begitu pula di rumah, behaviornya kan nggak sama.
walaupun mereka hanya sekedar pakai internet, tapi kan pemakaiannya behaviornya beda-beda. Ada yang senangnya untuk streaming, ada benar-benar untuk melanjutkan pekerjaan dari kantor dibawa ke rumah, ada yang hanya untuk baca berita. Nah, mereka silakan menyesuaikan dengan sendiri. Jadi memang ternyata Oksigen.id ini Tribuners memang menyediakan layanan itu yang bisa dinikmati oleh banyak kalangan. Jadi nggak cuma satu segmen aja nih yang dipeduliin ya, hampir semua ya. Betul. Terus untuk layanan retailnya itu apa aja Pak? Nah, layanan retail itu sebenarnya kita yang paling penting ya. Pertama, kita selain punya internet berkecepatan tinggi, kita punya TV, kita juga punya banyak add-on-nya. Misalnya untuk nonton video on demand, kemudian kita juga punya nonton misalnya untuk yang game online, ya kan? Karena memang behavior di rumah itu kan tidak jauh dari apa sih? Mau sekarang melakukan sosmed, ya kan, aksesnya, kemudian mereka nonton TV di rumah, ya kan, kita manjakan juga dengan game-game online, gitu kan. Nah, itu sebenarnya yang kita manjakan dari para calon pelanggan dari Oksigen ID ini untuk bisa menikmati dan mereka nyaman di rumah gitu. Ya, karena memang kita sediakan yang pasti itu adalah layanan yang lebih stabil. Stabil ya, dengan cepat ya, nggak buffering, no buffering ya. Anti baper. Anti baper. Ini sebenarnya enggak, tapi Pak, aku sebenarnya salfok sama baju Bapak. Hashtag internet anti baper. Itu apa itu maksudnya tuh? Plesetan dari anti buffering. Gitu serius. Di satu sisi maksudnya untuk menahan emosinya, jangan marah-marah kalau lemot gitu. Oh iya sih. Karena aku pribadi kalau misalnya lemot lagi seru nih. Aduh, buffering nih kenapa gitu nih kan. gitu ya. Iya, betul. Itu paling menyebalkan ya. Paling menyebalkan. Makanya Bapak pakai baju hashtag internet anti baper. Jadi anti buffering lah ya kalau dari Oksigen.id di no buffering club nih. Oke, tadi Pak Yance kan menyebutkan ada layanan untuk retail, terus ada yang untuk korporasi ya. Apakah bisa dijelaskan perbedaan dari dua produk ini, Pak? Ya. Pada dasarnya kalau kita bicara layanan perbedaan bisnis dan untuk residential pasti berbeda. Kenapa? Karena juga perlakuannya berbeda. Ya kan, secara perlakuan misalnya juga secara spek gitu. Kalau kita bicara berbisnis, maka SLA yang kita berikan juga untuk berbisnis. Ya kan, contohnya di Tribun ini sendiri kan, operasionalnya kan dipakai untuk bisnis itu tidak boleh mati. Tidak boleh terjadi. Nah, itu artinya menyebabkan salah satunya speknya dibedakan, after sales-nya. After sales-nya untuk residential pun maupun bisnis itu sama 24 jam. On top dimanapun dan hari libur selama 1 tahun itu on top. Itu. Nah, kemudian tapi spesifikasinya kadang-kadang perlu kita tekankan ya bahwa contohnya gitu. Dengan angka yang sama kecepatan katakan 50 untuk bisnis sama untuk residential. Tentunya walaupun kecepatannya sama, tapi kualitas kecepatannya berbeda. Ada kualitasnya lagi ya? Ada lagi berbeda, ya kan? Jadi kalau misalnya dia kualitasnya makin baik, berarti dia makin bagus lah untuk... Betul, artinya contohnya begini, karena misalnya gini, kalau di rumah itu kan pemakaiannya mereka adalah cepat-cepat dia dapat. Oke, ternyata gitu ya? Iya. Saya baru tahu loh. Iya, tidak ada pembagian-pembagian sampai sama rata gitu, nggak ada ya? Tidak. Tapi kalau di kantor itu benar-benar dialokasikan sesuai kebutuhannya, routingannya berbeda. Ya kan, karena mereka benar-benar kebutuhannya untuk operasional. Contohnya kirim email, kirim video, editing, render, dan semacamnya. Nah, kan itu kan bukan satu hal yang tidak semata-mata habis kita langganan, kita pakai begitu aja, kita blast. Iya. Nah, kan bayangkan kalau itu tidak diatur, apa yang terjadi? Apakah kalian terganggu? Pasti terganggu. Terganggu, pasti. Itu. Nah, itu sebabnya kita bedakan produknya, mana untuk bisnis, mana untuk perumahan. Oke, tapi aku baru tahu loh, ternyata untuk di rumahan itu tuh siapa cepat dia dapat. Berarti kalau aku mau berebutan di rumah, aku matiin bisa dulu. Jadi, yang lain matiin dulu kan begitu kan. Supaya internetnya cepat. Betul. Nah, gitu ya. Tapi kalau misalnya yang tadi bahas korporasi itu, itulah tadi ya, yang bisnis itu lebih mencakup mempedulikan segmen yang paling penting nih. Penting. Bahkan bukan itu aja, bahkan di perusahaan-perusahaan tertentu, mereka peduli sekali dan concern terhadap namanya latensi. Ya kan, routingan. Wah, ya kan, lebih detail lagi dalamnya. Ya kan, kemudian konten aksesnya upstreamnya kemana aja. Ya kan, kadang-kadang mereka aksesnya nggak terbatas sama untuk yang ada konten-konten di Indonesia pun di Singapura, bahkan apa yang ke Eropa. Ya kan, ada juga yang ke Cina dan lain-lain. Nah, bedanya adalah di situ. Nah, itu sebabnya pembedanya harus jelas. Kalau di rumah kan behaviornya beda. Apa sih dibuka di rumah? Nggak terlalu berat-berat banget sih. Nggak berat-berat banget kan. Paling melanjutkan pekerjaan dari kantor hanya kirim email. Paling berat tuh nonton streaming. Gitu. Kan itu paling habis kotanya. Oke.
Itu Tribuners ya. Jadi memang Oksigen.id ini menyediakan layanannya itu sampai memikirkan segmen yang paling penting nih. Apa sih dari perusahaan itu yang kayak misalnya di Tribun Medan sendiri nih, redaksi. Betul. Otomatis itu paling penting untuk Betul. menggunakan internet. Itulah yang difokuskan. Produksi. Karena Penting di juga kan? produksi, Ya. ngirim berita supaya Tribuners bisa baca cepat. Kita pakai Oksigen.id gitu. Oke, jadi Pak, udah sampai mana aja nih cakupan coverage dari Oksigen.id nih? Oke. Kalau kita bicara coverage sebenarnya kita mulai ya Jabodetabek pasti. Nah, utama tuh Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Kemudian kota-kota besarnya kita hadir di Medan sendiri kita udah hadir. Udah hadir ya. Udah hadir di Medan. Palembang, ya, Jambi, Pekanbaru, Pontianak, ya kan. Kemudian lagi kita buka Cirebon, kita buka Bandung, Semarang, Hampir kota-kota besar itu udah Bali, ya. Kupang. Nah, kita hadir semua di sana. Sebenarnya kenapa? Bahwa kita ini sebenarnya adalah sebagai selain pemain infrastruktur atau telco, ya kan, kita kan berkecepatan tinggi. Oksigen.id ini sebenarnya hadirin juga salah satunya untuk memberikan masyarakat diharapkan bisa menggunakan internet berkecepatan tinggi dengan harga yang terjangkau. Iya. Ya kan, bayangkan bahwa dengan internet berkecepatan tinggi itu bisa menaikkan atau meningkatkan produktivitasnya dari Setuju. individu. Itu kan karena kan logikanya gini ya, untuk zaman sekarang nih kita menjual, misalnya ada UMKM menjual produknya itu menggunakan internet. Betul. Dan otomatis internet yang lambat itu kan menghambat pekerjaannya banget tuh. Betul. Untuk menjangkau banyak orang tuh. Makanya internet sangat dibutuhkan nih ya. Sangat dibutuhkan. Internet cepat apalagi ya Pak? Betul. Jadi makanya nggak perlu gantian kan, saling matiin kan, nggak perlu kan. Diingat lagi yang itu. Nggak perlu kayak gitu Nggak ya. perlu gitu. Kalau pakai Oksigen.id ya, Oksigen karena nggak perlu cepat. begitu, sudah bakal. Oke. Terus untuk di Medan sendiri, mungkin Tribuners jadi gini ya. Untuk di Medan emang wilayah mana aja yang udah tersedia? Pasti kan kayak ada beberapa titik yang belum terjangkau banget nih. Itu di mana aja Pak? Medan ini kita sebenarnya sudah hadir di kita bagi jadi 14 klaster atau area. Ya, itu ada di Denai, Medan Petisah, Amplas, Polonia, Perjuangan, Baru, Medan Kota, Johor, Selayang, Sunggal, Polonia, Timur, Medan Tembung, dan Rancasari. Oke. Nah, saat ini kami di Medan sudah bangun kurang lebih hampir 35.000 home pass. Oh. Di mana pelanggan Udah luas juga ya? Kurang lebih hampir 35% sudah kita masuk di penetrasi pengguna oksigen di Medan sudah cukup banyak. Gitu. Ternyata udah banyak nih Tribuners. Jadi wilayah yang dicakup oleh Oksigen.id ini udah sampai hampir 14 itu ya. Area sudah tercover di Nah, sana. jadi kalian gak usah khawatir lagi. Jadi kalau misalnya nih aku tiba-tiba mau masang atau mau pakai Oksigen.id di rumah, itu kan otomatis kita bisa ngelihat dulu kan jaringan kita itu. Betul. Nah, itu kan sudah kita punya nomor kontak centernya yang bisa dicek ke sana, ya kan. Nanti di situ bisa dilihat apakah areanya sudah tercover atau tidak. Jadi nggak ngasal mau masang Nggak aja ya ngasal, Pak. Tuh. gitu. Jadi enaknya itu. Jadi kita bisa tahu dulu stabil nggak ya jaringan kita di Betul. jaringan Oksigen.id di rumah kita gitu Tribuners. Oke, Pak. Jadi udah berapa lama nih Oksigen.id mengembangkan jaringannya di Medan dan kenapa milih Medan? Baik, banyak faktor ya. Pertama, kalau kita bicara infrastruktur yang mendasar, telekomunikasi, itu kan kita kan sudah pernah dengan PT namanya PT Mora Telematika Indonesia. Ya, nah, kita tuh start dari tahun 2000. PT-nya itu tahun 2000. Nah, Oksigen.id ini hadir itu sebenarnya tahun 2000, launchingnya ada 2017. 2017 udah lama juga ya. Nah, di mana di Medan ini itu kurang lebih sudah berjalan kurang lebih hampir 3 tahun lebih untuk Oksigen.id. Nah, jadi sebenarnya Oksigen.id ini lebih kepada suatu produk yang memang digunakan langsung kepada end user atau B2C. Yang tadinya kami bisnisnya adalah ke B2B, kebanyakan ke operator, ya kan, ke wholesaler. Nah, sekarang kita turun kepada end user langsung. Ya kan, ke perusahaan, ke pemerintahan, kemudian juga ada juga dengan ke perumahan. Nah, kenapa di kota Medan? Karena Medan ini secara infrastruktur itu adalah sebagai salah satu jalur utama Indonesia masuk ke luar negeri. Makanya dipilihlah Medan. Medan satunya. Nah, Medan kita turun nanti langsung ke Singapura, ke Batam baru ke Singapura. Singapura baru dikembangkan lagi kabelnya upstream, nanti ada yang ke Jepang, ada yang ke Cina, ada yang ke Eropa dan lain-lain. Oke, jadi karena itu tuh salah satunya. Salah duanya apa Pak? Salah duanya adalah ini memang salah satu ya memang kota besar lah. Ya kan, memang Medan juga adalah kota yang termasuk 5 big city ya, yang memang marketnya cukup baik. Gitu. Okay. Karena juga
Karena kita juga tahu bahwa zaman sekarang era digital ini tetap tidak lepas dari kebutuhan namanya koneksi. Benar. Nah, jadi dengan hadirnya kita membawa koneksi yang stabil, otomatis kita juga ikut serta membantu peranan memajukan perekonomian juga, ya setuju sih. Jadi ternyata bangga juga nih ya Tribuners, Kota Medan ini menjadi suatu hal yang dipentingkan nih oleh Oksigen.id karena ternyata kita termasuk kota yang mengekspor ke luar negeri juga. Betul. Terus juga perekonomiannya juga bagus. Betul. Apalagi kita semua tahu ya, kita semua tahu lah untuk UMKM zaman sekarang, jualan zaman sekarang itu semua menggunakan internet online, e-commerce gitu. Itu semua membutuhkan internet, Tribuners. Justru karena itulah Oksigen.id hadir di Kota Medan ya. Betul. Oke, Pak. Jadi nih, kan Oksigen.id udah hadir di Kota Medan. Terus otomatis kan banyak orang, kita tahu butuh branding tuh namanya kan. Nah, jadi supaya banyak masyarakat yang tahu tentang Oksigen.id, strategi seperti apa sih yang digunakan Oksigen.id agar masyarakat itu mengenal Oksigen.id? Oke. Biasanya sih pada umumnya dilakukan adalah kita nggak jauh dari namanya promosi ya. Ya, baik itu kita wajib. pasang di pinggir-pinggir jalan, di banner, Pamflet kemudian gitu ya. pamflet, di sosmed, ya kan, TikTokers gitu. Nah, ada hal lain yang kita pengen lakukan, kembangkan adalah kenal, kita buka experience. Ya kan, kita tuh punya produk jargon untuk bisnis tuh namanya Oksigen 1 gigabit per second kecepatannya. 1 gigabit per second. Wah. Itu cepat kali loh. Banget. Kayak yang download 500 giga, langsung terdownload dong. Cepat. Serius aja. Serius. Pak? Wow. Nah, Serius, ya kan, serius. Artinya adalah itu karena gini, Oksigen ini adalah suatu produk broadband yang diandalkan. Kita menamai broadband harus pita lebar. Selebar apa kecepatannya? Lebar sesuai dengan ke maksimum portnya, yaitu sebesar 1 gigabit per second. Oke. Nah, bayangkan saat ini katakan dengan 1 gigabit per second itu bisa meningkatkan produktivitas berapa besar? Banyak, tinggi sekali lah kalau secepat itu ya. Karena ngomong internet, sering ada yang ngukur pakai speed test. Iya. Tapi pada akhirnya berbicara experience. Itu sebabnya salah satu strategi kami membangun tempat experience yang bisa dinikmati oleh calon pelanggan atau masyarakat. Nah, itu di mana aja? Nah, Nah, belum selesai tiba-tiba sudah ditanya kan, udah nggak sabar ya. Experience, ya, aku kan jadi kayak aku bakal ke situ sih mencoba experience-nya seperti apa gitu. Iya. Kebetulan kami hari ini sudah mulai membuka. Hari ini ada di Cafe Big Papa. Big Papa, Iya. itu dimulai hari ini? Hari ini, selama 1 bulan ke depan, itu akan dibuka di kafe tersebut. Nah, diharapkan bahwa warga Medan silakan mencoba. Ya. Download sebesar-besarnya, sekencang-kencangnya, sebanyak-banyaknya. Itu gratis. Tidak ada namanya buffering, tidak ada namanya kuota. Nggak ada namanya buffer juga? Tidak ada buffer. Oke. Gitu. Ya kan, berharap dengan dari situ mereka mencoba, oh ternyata saya duduk di situ, saya buka handphone, saya buka laptop, banyak hal yang bisa saya lakukan ya. Harapannya begitu dulu. Ya kan. Tapi keren loh strateginya ya. Luar logika gitu ya. Ya, karena kami juga seperti itu, karena juga Oksigen.id ini cukup berbeda dengan yang lainnya. Mungkin kenapa? Kami punya backbone sendiri. Ya kan, bahwa internet itu kami tidak beli. Benar, kami punya pabrik sendiri. Iya, karena itu berani nih berani ya, mencoba. Iya. Orang punya sendiri. Jadi itu untuk yang experience itu tuh baru satu lokasi, Pak. Di Medan kita coba satu lokasi dulu. Iya, dan itu akan rutin. Ya? Nanti akan rutin. Tahun ini akan ada di mana. Nggak cuma 1 bulan ini. Nggak cuma 1 bulan ini aja. Nanti mungkin bakal ada tempat lagi, lain, di mana lagi gitu ya. Itu Tribuners. Jadi besok hari ini Tribuners, kalian udah bisa cobain internet Oksigen.id di Cafe Big Papa tuh ya kan. Kalian coba uji nih, bener nggak sih kata Pak Yance gitu ya kan? Langsung aja datang. Coba ya kan. Siapa tahu dapat experience-nya luar biasa kerjaan gitu. jadi makin cepat. Gitu. Kadang-kadang juga datang, aduh hari ini mau download apa ya? Oh iya, betul. Ada juga. Itu yang apalagi perempuan-perempuan yang pecinta drakor tuh. Kan berapa episode tuh? 13 episode. Betul. Nah,
Bayangkan, betah-betah lah di situ. Ditantang nih, coba dong kalian experience ke sana ya. Oke, terus ada kegiatan strategi seperti apa lagi, Pak? Nah, kalau bicara strategi berikutnya, sebenarnya kita lebih kepada internet itu kan adalah suatu sifat bisnis jasa. Ya, jadi kita selain menjual jasa, kita adalah menjual after sales-nya. Ya kan? Kenapa? Karena nama jasa itu mereka berharap ketika ada gangguan, ada problem, cepat penanganannya. Iya, benar. Karena kan kayak kalau customer service untuk kegiatan-kegiatan kayak gitu kan paling penting ya, Pak, pelayanan ya. Betul. Kita harus menjaga tingkat kepuasan pelanggan. Gitu. Nah, ini yang sebenarnya juga kita mau bawa satu perubahan baru ya di dalam Oksigen ID ini, ya, transisi, namanya kita sebut transisi yang baru, yaitu kita lebih mendekatkan representatif dari sales kami itu kepada calon-calon pelanggan di area-area 14 tadi. Oke, sampai kayak gitu loh memikirkan pelanggannya ini ya. Benar, karena kita sadar partnernya kami itu adalah pelanggan. Nggak ada orang lain ya? Tidak ada orang lain. Bayangkan, misalnya nih, Mbak Molly, ya kan. Sekarang selama ini misalnya walaupun ada era digital, kita tuh masih punya behavior tuh adalah, nggak puas saya lewat WA, saya pengen datang langsung, nggak perlu datang ke kantornya. Cukup datang, ada kita bangun namanya home base di tempat-tempat tersebut. Ya, nanti datang ke situ, mereka akan langsung datang tempat itu. Oke, karena terkendala kadang memang sih, aku setuju nih dengan pelayanan yang diberikan Oksigen.id. Kalau misalnya kita ada keluhan sesuatu nih, pasti kita kayak harus ke pusatnya lah, yang notabene itu pasti jauh sekali dari rumah gitu. Betul. Ternyata Oksigen.id menyediakan home base di wilayah-wilayah tadi yang kita tentukan. Wow, luar biasa. Ya kan? Jadi memang strateginya itu adalah, bayangkan ketika misalnya Mbak Molly komplain ya kan terhadap customer service kami, ya kan seperti apa, itu akan masuk kepada home base-nya, dan home base-nya akan berangkat langsung ke rumah Mbak Molly tanpa waktu yang lama. Itu ngubungin, bahkan justru kita nggak perlu ke home base-nya banget, nggak bisa perlu. langsung hubungi customer service-nya. Betul. Didatengin langsung. Jadi ketika komplain ke customer service, itu akan masuk kepada yang menjaga di home base itu, yang akan langsung segera kunjungan. Paling tidak itu bisa langsung mengecek, ya kan? Karena kita sebenarnya sebagai user tuh adalah pengennya respon kan. Bener, setuju. Ya, kalau namanya kendala, ya kalau jelas sih semua orang bisa memahami dengan baik gitu. Kan tapi banyak kendala yang tidak jelas. Putusnya apa? Walaupun pengen kepo atau pengen tahu lebih jauh, bukan partnya, tapi mungkin ada penjelasan yang lebih spesifik, itu akan lebih bisa diterima dengan baik. Setuju sih itu, karena ketika kita mendapat pelayanan yang bagus, otomatis kita juga bakal puas kan. Betul. Kalau kendala istilahnya ya memang pasti setiap keadaan tuh pasti ada sesuatu yang nggak bisa kita hindari lah. Betul. Ya. Bahkan di lokasi home base tersebut bukan hanya sebagai representatif dari perusahaan kami aja yang ada di situ, tapi kami juga siapkan namanya free wifi. Aku pening, banyak kali pelayanannya yang dibuat, kayak yang pelanggan tuh puas sekali gitu, dipuasin banget nih customernya. Experience yang kita jual dan after sales yang kita jual. Tapi luar biasa sih pelayanan yang disediakan Oksigen.id ini ya. Emang bagi Oksigen.id nih, seberapa penting sih customer experience? Wah, betul. Balik lagi, kalau saya boleh tanya sama Mbak Molly. Ditanya balik nih. Baru kali ini saya ditanya ini. Boleh tanya kan? Kasih berapa penting? Saya mau tanya sama Mbak Molly. Mbak Molly, pakai internet itu tahu tuh cepat atau lambat, ada ukurannya nggak? Kalau di handphone sih nggak ada ya? Nggak ada. Tapi tiba-tiba pakai wifi cepat atau lambat, ada ukurannya nggak? Nggak ada juga sih. Bingung kan? Tapi cuma bisa bilang cepat ya. Iya, cuman gitu aja palingan. Lambat ya. Itu ukurannya apa? Experience. Walaupun secara digitalnya itu bisa dilakukan parameternya. Iya, benar. Ya kan. Yang kita jaga itu adalah experience-nya supaya feel-nya sama, sense-nya dia sama terus gitu. Setuju. Ini Memang experience itu penting ya, makanya. Penting. Maka kita dekatkan experience-nya. Karena kalau ngomong ada yang mengatakan 50 mega, memang secara angka sama. Tapi rasakan sensasinya 50 meganya dari Oksigen ID. Tuh, Tribuners.
Lagi-lagi kayak saya ini ditantang sama Pak Yance ya. Berani-beraninya kamu tidak nyoba oksigen.id padahal sudah memberikan customer experience sangat luar biasa. Apa sih kendala kalian? Saya jabani gitu. Bahasanya gitu nih Pak Yance nih, nantang nih ya kan. Oke, Pak Yance, dalam setiap perubahan itu kan pasti ada yang namanya kendala nih ya kan. Apa saja sih kendala yang dialami oksigen.id dalam perubahan? Ya, baik ya. Tidak lepas yang namanya sebuah perubahan yang lebih baik itu tidak ada yang saya katakan tuh smooth. Iya. Ya. Pasti struggle ya. Iya, pasti struggle. Ya, kita fight lah. Memang tantangan nomor satu adalah SDM. Ya, namanya jasa itu berhubungannya manusia walaupun sekarang udah era digital nih. Yang menjawab mesin dan mesin. Tapi kadang-kadang ada juga manusia itu yang merasa bahwa kurang ajar jawab mesin nih. Iya sih. Iya Ya lagi. Kan? Ya kan? Tetap pengen dilayani dengan bahasa yang personal. Gitu. Jadi sebenarnya dengan tantangan ini SDM yang kita benahi supaya bisa SDM, melayani ya calon-calon pelanggan maupun pelanggan existing itu bisa terjawab dengan baik. Sebenarnya balik kayak tadi ya, setiap kendala itu ya pasti itu nggak bisa dihindari. Betul. Tapi yang penting dari oksigen.id-nya tuh ingin selalu memberikan jawaban dari setiap kendalanya. Betul. Bahkan Okay. dengan adanya itu kita bisa memberikan informasi kepada pelanggan, ya kan? Ini akan ada gangguan ya, misalnya akan ada pekerjaan apa? Karena mereka fisikabel kepada pelanggan. Ini kan ada gangguan ya, akan ada gangguan ya. Kalau netizen kan biasanya kalau ada kendala nggak mau tahu, ini kenapa nih kok jelek Iya, langsung ya kena bullying Kena loh. itu kan mengerikan loh kan goyangan. Netizen pulanya aduh. Nah, harapannya dengan itu adalah kita bisa mengantisipasi informasi terburuk sebelum kejadian. Oke. Jadi apa dengan adanya itu, kalaupun kejadian, calon pelanggan udah tahu, oh akan ada kejadian. Dibanding kejadian tuh ada apa ini? Udah duluan ini dia apa gibah gitu ya kan, negatif thinking, langsung dia dihujatnya Betul. gitu, menghindari itu ya. Betul, kita menghindari. Oke. Pak Yance, ini untuk dari oksigen.id ada kegiatan event-event yang mau datang gitu kah? Mungkin kan istilahnya banyak Tribuners, aduh jadi makin penasaran nih sama oksigen.id, mau nyobain experience-nya. Selain di Big Papa, ada kegiatan event lain nggak sih Pak? Sebenarnya saat ini kita selalu ada setiap minggu, setiap 2 minggu atau setiap bulan kita punya di kota-kota lainnya. Ya kan, karena memang selain kita tahapannya adalah masa transisi untuk memberikan suatu layanan lebih baik, kita juga melakukan membuka untuk experience di lokasi-lokasi lainnya. Ya kan, contohnya mungkin setelah ini akan kita ada area Pekanbaru, mungkin area Palembang, kemudian ke Cirebon, Bandung. Adil ya. Adil. Nggak juga Semarang. kayak terus-terusan di Nggak Medan kan ya. Egois sekali Medan ya kan. Tapi Medan memang kota yang paling keren lah. Kenapa tuh Pak? Ya. Sebagai orang Medan kita nanyain ya kan Iya. Tribuners kenapa? Makanannya enak. Iya. Itu ya. Durian udah coba kan Pak? Udah coba. Oke. Oke, Pak Yance, kita agak sedikit beralih topik nih ya kan. Jadi di era digital seperti ini, literasi digital merupakan hal yang penting nih Pak. Kalau menurut Pak Yance, bagaimana perkembangan literasi digital di Indonesia saat ini? Wah, Berat. bukan berat. Oh, Pesat. oh, kirain wahnya itu, aduh berat kayak pertanyaan. Rupanya pesat. Pesat. Kenapa Bapak bisa bilang pesat? Kejadian pandemi, ya itu dituntut masyarakat tetap produktif loh. Bayangkan saat pandemi itu tidak produktif, apa yang terjadi di negara kita? Lockdown tapi itu kan membuat tidak produktif tuh sebenarnya. Oke. Tapi banyak tuntutan bahwa kita tetap bisa harus jalan produktif dengan cara apa? Butuh koneksi internet. Setuju. Iya, benar. Tapi Iya lagi. ketika tuntutan itu terjadi, ternyata di Indonesia sudah walaupun belum penuh siap infrastrukturnya. Iya ya. Pengguna internet saat itu akan naik 30%. Iya. Kejadian itu, ya kan? Nah, ketika itu kejadian itu mulai transisi lagi, ya kan? Bahwa bekerja work from home itu produktif juga loh, bukan bukan berarti tidak Males-malesan ya. gitu kan? Bahkan banyak yang berpikir think out of the box gitu ya kan? Bahkan mungkin juga pemerintah kalau kita lihat ya, sekarang dari government gitu sudah menggalakkan sampai namanya e-paspor. Iya benar. Perpanjangan SIM semua, Dari KTP pokoknya yang semua. menggunakan digital.
Bahkan bayangkan ketika sebelumnya ada namanya contohnya e-commerce, sudah kayak ada Grab, Tokped dan lain-lain, itu udah berjalan. Saat-saat itu toko-toko offline kalau tidak masuk ke situ, bagaimana mendirikan bisnisnya? Benar, banyak yang gulung tikar sih pada saat itu. Itu perusahaannya, ya. Bagaimana penggunanya? Itu kan juga butuh koneksi, sama-sama butuh koneksi. Semuanya butuh koneksi. Iya. Yang paling mengerikan nanti adalah pendidikan kita. Tapi memang zaman sekarang kan online ya. Pakai Zoom tuh apa sih bahasanya? Iya, pakai Zoom online. Tapi sebenarnya dulu kalau sebelum tahun-tahun 2005 atau 2000-an itu sebenarnya e-learning namanya itu sudah ada. Ada, benar. Tapi karena memang itu adalah suatu behavior yang memang harus dirasakan dulu baru ngerti manfaatnya. Ya kan? Ya ternyata dengan kejadian pandemi itu banyak orang juga masyarakat kita yang mendapatkan suatu pengalaman baru. Walaupun itu mungkin ya suatu hal yang memang patut musibah mungkin lah ya. Tapi kita juga harus salut bahwa di masyarakat kita juga banyak yang pengen struggle, gitu kan? Iya, setuju sih. Ya, sebenarnya terbukti juga nih dengan walaupun datangnya pandemi pada saat itu ya Pak. Cuman kan kayak banyak juga toko-toko online teman-teman saya yang jualan by online nih, justru di masa pandemi itu dia meningkat penjualannya. Padahal dia jualnya dari online. Itu dia tadi kan. Ongkosnya lebih turun, operasionalnya. Pindahnya internet. Iya. Makan siangnya turun, jadinya di rumah. Iya, nggak nongkrong lagi nonton. Nggak jajan-jajan. Iya. Kan? Nontonnya digital semua, streaming semua. Ya kan? Even pun juga media juga naik kan. Iya. Karena apa? Penggunaan terjadi efisiensi juga. Akhirnya mereka fokus kepada streaming. Jadi terbiasalah ya, tercipta ini kebiasaan baru ya. Betul. Orang-orang pun kayak yang mau buka usaha mulainya dari online dulu gitu. Keadaan yang memaksa bahwa kita harus bisa berpikir lebih maju ke depan. Oke, ya. Ya kan harus berubah dari behavior yang sebelumnya sudah berjalan. Keren. Oke, Pak Yanco, jadi apa nih rencana dari Oksigen.id ke depannya nih untuk membantu peningkatan literasi digital di Indonesia? Oke, yang pertama pastinya adalah kalau kita bicara digital itu nggak lepas yang namanya dari penempatan data digitalnya dulu. Ya kan? Nah, untuk penempatan data digitalnya kita siapkan namanya data center. Data center? Ya, data center itu kita udah tersebar ada di 5 kota. Salah satunya ada di Medan, kota ini sendiri, Palembang, Surabaya, Bali, Jakarta, dan Batam. Sorry, ada 6. Oke. Ya, itu buat tempat penyimpanan datanya. Kedua, kita persiapkan infrastrukturnya, koneksinya, yang menghubungkan dari tempat pelanggan ke tempat penyimpanan datanya. Baik itu berbasis langsung maupun lewatnya cloud. Oke. Bahkan yang tidak menyimpan data di sini, katakan simpan datanya di luar, kita cukup bisa support untuk koneksinya. Ya kan? Yang ketiga, produk-produk yang memang kita turunkan, memang sudah kita siapkan untuk UMKM. Iya sih, memang kayak dari awal tadi Bapak juga ngejelasinnya banyak yang mendukung UMKM justru. Sampai yang terakhir kita siapkan after sales-nya. Ada juga? Ya, tadi saya katakan home base itu adalah sebagai tempat after sales-nya. Iya ya. Wow, jadi itulah cara Oksigen.id untuk membantu kenaikan digital literasi. Ya kenapa? Kita lebih kepada mensupport. Nah, kita sadar bahwa partner terbesar kita adalah customer. Maka kita harus jaga dengan baik, menjalin hubungan dengan baik. Ya kan, after sales-nya, ya kan, kemudian komunikasinya, terus kemudian pemahaman tentang produk-produk yang akan dibutuhkan. Jangan sampai dia nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa, sampai cuma tahu bayar tapi nggak bisa dimaksimalkan. Habis itu merasa kecewa karena nggak ada dapat experience yang baik. Habis itu menghentikan, padahal masih bisa melakukan konsultasi gitu ya Pak. Jadi memang tempat home base itu adalah sebagai tempat penjualan, tidak. Itu cuma tempatnya kita bertanya, berkomunikasi, kemudian berkonsultasi, kemudian tempat menanyakan keluhan, itu ada di situ semua.
Oke, ternyata nih ya Tribuners, aku juga baru menyadari juga sekarang berapa pentingnya internet nih di kehidupan kita sehari-hari. Ya, aku merasa Oksigen.id ini hadir di Kota Medan nih tentunya untuk mendukung perekonomian Kota Medan juga pastinya, terus juga supaya kita mendapatkan experience yang lebih baik nih. Oke Tribuners, aku kasih kesempatan buat kalian nih untuk tanya-tanya sama Pak Yance ya kan, sama orang yang penting banget di Oksigen.id. Langsung aja komentar nih. Tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita saksikan dulu video berikut ini. Kesel? Lagi streaming tiba-tiba buffering? Cari solusi internet yang tepat, berkualitas, cepat, dan stabil? Saatnya beralih ke Oksigen.id. Kesel? Lagi streaming tiba-tiba buffering? Cari solusi internet yang tepat, berkualitas, cepat, dan stabil? Saatnya beralih ke Oksigen.id. Nah, Tribuners, jadi kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Jadi ternyata udah banyak banget orang yang tertarik, penasaran dengan Oksigen.id. Jadi aku langsung aja. Pertanyaan pertama datang dari Kak Marta Ompusunggu. Oksigen support nggak di daerah terpencil, Pak? Oke, itu mau langsung dijawab apa kita baca-bacain dulu? Coba, boleh yang lain mungkin? Yang berkaitan? Yang berkaitan ini, ini ada juga nanyain lokasi, Tania Meliala. Kelebihannya apa ya dibandingkan dengan yang lain? Daerah Tanjung Selamat udah masuk belum, Pak? Oke. Sama ini ada juga satu lagi wilayah daerah yang nanya itu Fauzi Kusendro. Wilayah Tanjung Merawa sekitar udah bisa support, Mas. Harganya yang ekonomis ada nggak ya? Gitu. Oke. Siap. Satu lagi nih Pak, tanggung boleh? Boleh. Baik kan aku. Jadi ini dari Daniel Syarif. Soal harga bagaimana Om? Kira-kira untuk segmen kelas menengah ke bawah cocok tidak? Ya. Oke. Ini mau jawab yang mana dulu Pak? Kita bicara coverage dulu ya. Coverage, oke. Tadi ada Tanjung Pucung, Tanjung daerah terpencil, terus Tanjung Selamat sama Tanjung Merawa. Oke, Tanjung Selamat dan Tanjung Merawa. Nah, mohon maaf memang saat ini kita belum cover untuk yang Tanjung Selamat dan Tanjung Merawa ya. Tadi kenapa? Memang kita itu dalam menggelar itu kita memang tidak langsung blast besar. Gitu. Itu butuh biaya yang besar kan ya? Selain butuh biaya yang besar, tapi strategi kita balik lagi bahwa kita menjual itu ada kualitas. Iya, nggak mau asal. Nggak mau asal. Gitu. Karena BB kita pelan tapi ekspannya pasti. Iya. Ekspannya pasti. Ya, karena yang memang kita cari adalah customer yang loyal. Gitu kan. Ketika mereka dapatkan suatu hal yang baik cukup, ya pasti mereka akan kontinuitasnya tinggi. Nah, mungkin kalau memang itu akan arah pengembangannya pasti akan sampai ke sana. Gitu. Nanti kita akan cek juga kira-kira tadi ada gimana, pantau aja, nanti bisa cek coverage-nya itu via WA kita. Ada WA-nya? Bisa di nomor 0877 5030 1112.
Nah, tuh ya Tribuners. Kalau belum sempat kalian catat nih, catat cepat-cepat nih aku ulangin ya. 0877 5030 1112. Tuh, itu bisa untuk nanyain. Coverage-nya udah cover atau belum? Yang cover belum? Itu langsung dijawab instan di situ. Itu bahkan langsung bisa nggak sih Pak? Kayak kalau Tanjung Selamat itu kan kayak wilayahnya, terus kayak di lokasi titiknya dia kirim rumahnya bisa. Boleh. Info aja di situ. Okay. Koordinatnya di mana? Nanti akan jawab. Oh, itu cover kok. Memang itu tim yang memang khusus untuk menjawab cek coverage. Ataupun sekaligus pendaftaran di sana. Gitu. Tuh Tribuners, jadi untuk wilayah-wilayah yang kalian sebutin tadi ya, yang tanya di cover nggak, hubungin aja nomor yang tadi disebutin. Kalian bisa langsung cek lokasi daerah rumah kalian, titiknya langsung, nggak usah sedih, ya kan? Ini nomornya aku bilangin lagi nih, 0877 5030 1112. Oke, untuk pertanyaan yang tadi ada yang 2 orang nanyain soal harga. Ada yang segmen menengah ke bawah nggak, sama yang harga ekonomis gitu. Ekonomis cemana? Ekonomis mau cepat tapi harga ekonomis gitu kali ya. Biasa orang Medan gitu Pak, maunya kualitasnya luar biasa tapi harga murah gitu. Saya rasa sih hampir semua begitu. Hampir semua ya, nggak Medan aja ya Pak. Oke. Gitu kan, minta dikit ya, minta banyak maunya harganya murah gitu ya. Gitu biasanya. Tapi ya itulah ya, memang kita harus mengakomodir kebutuhan dari pelanggan. Jadi kalau kita bicara harga, kita punya harga ekonomis. Ada. Nah, start dari harga 200 ribuan. Per bulan? Per bulan. 200 ribu? 200 ribuan. Murah kali. Ada yang ekonomisnya ya. Tuh Tribuners, ada tuh yang 200 ribuan tuh. Gitu. Terus ada yang di atasnya lagi? Ada. Soalnya tadi ada yang nanya menengah ke bawah kan. Berarti ini orangnya kaya tapi nanggung. Nah, kalau yang kaya nanggung ini harganya paketnya bagusnya yang mana, Pak? Jadi sebenarnya gini ya, kita tidak melihat bahwa masalah dari sisi ekonomisnya, tapi lebih kepada kebutuhan. Nah, pricing kami itu start dari harga 200 ribuan untuk layanan ya, untuk yang layanan di perumahan residensialnya. Tapi untuk layanan bisnis, kami start dari harga 300 ribuan. Bisnis cuma 300 ribuan startnya? Murah sekali Tribuners. Murah. Oke. Tapi kalau bisnis dibuat di rumah nggak bisa ya, Pak? Bisa-bisa aja. Bisa-bisa saja. Wow, kalau bisnis itu kan kayak segmennya lebih jelas ya. Karena gini, ada orang yang tadinya buka perusahaan bisnis tapi di tempatnya di kantor, cuma tiba-tiba merasa perubahan, saya lebih nyaman di rumah kerjanya. Otomatis kan mereka butuh perlakuan secara bisnis. Dan dianggap walaupun saya di rumah, ini kantor. Iya benar, ada. Kita bisa berikan itu. Oh, tetap bisa. Bisa juga. Nah, tuh Tribuners, untuk harganya tuh start from 200 ribuan nih untuk yang perumahan. Terus untuk yang bisnis start from 300 ribuan. Jadi kalau misalnya kalian nih tiba-tiba kepengen, aduh murah kali, kok bisa murah sekali ya kan? Apalagi kita tahu ya perkembangan internet di Medan ini, apalagi di Indonesia lah khususnya, itu sangat dibutuhkan nih. Jadi tiba-tiba Tribuners kepengen nyobain pakai oksigen.id. Itu bisa kemana Pak ngubunginnya? Nah, apa nomor yang tadi kah? Nomornya itu untuk yang mulai pendaftaran, kita itu macam-macam ya. Tadi yang pertama bisa juga ke tadi nomor tadi juga, assistant check coverage, dia akan tanya mau paketnya apa dan lain itu akan diakomodir di situ juga. Nah, kemudian juga bisa datang ke kantor kita. Kantornya ada di mana, Pak? Nah, kantor kita itu ada di Jalan Gajah Mada di nomor 32 di dekat sebelahnya Darussalam. Sebelah Darussalam, Jalan Gajah Mada nomor 32. Iya. Kalau di map bisa dicari oksigen.id aja. Namanya Nusantara Data Center. Nusantara Data Center kalau di Google Map Tribuners. Jadi kalian bisa langsung tanyain ya, langsung ke kantornya kan lebih enak ya, nanya langsung ya. Di situ ada walk-in center kami, bisa datang ke sana. Oke, selain datang ke kantor ada lagi Pak caranya? Ada lagi, bisa juga cek dari Oksigen web kami, oksigen.id. Webnya oksigen.id. Betul. Situ bisa pilih ada mau layanan bisnis atau mau layanan residensial. Nanti akan ada guidance-nya. Kalau mau daftar bisa lewat situ juga. Nanti bakal ada yang hubungi ya. Yang pasti yang tadi, kalau sudah lihat ada tempat home base, datangnya ditanya langsung. Nah, itu kan ada home base ya di masing-masing wilayah tadi Tribuners, seperti yang dibilang Pak Yance ya. Jadi kalian bisa langsung nanyain aja di situ. Betul. Nggak perlu juga ke kantornya kalau misalnya merasa jauh kali gitu. Kalau capek kali memang manusia mager kali yang dari website tadi gitu. Iya, WA aja. Akan dijawab. Akan dijawab. Yang pastinya kalau tadi kita udah bahas ya, customer experience oksigen.id ini sangat mementingkannya nih. Jadi otomatis semua pertanyaan kalian pasti akan terjawab. Ya, mungkin yang terakhir kelebihannya tadi yang ditanya ya. Ya kan. Jadi kalau bicara kelebihan, apa yang membedakan Oksigen.id dengan yang lain? Yang pasti kita menggunakan infrastrukturnya. Itu fiber optik. Fiber optik. Fiber optik.
Oke. Bisa bayangkan, misalnya katakan di rumah Mbak Molly, untuk akses ke Singapura, itu secara fisik fiber optiknya itu nyambung nggak putus loh, dari sampai Singapura loh. Kayak di luar logika gitu ya sebenarnya harusnya ya. Bener-bener itu kabel fisik yang kita bangun dari rumah Mbak Molly sampai ke Singapura. Oke. Begitu juga mau akses konten di Jakarta, itu dari Medan itu turun tuh ke Jambi, Palembang, Lampung, masuk tuh Tangerang sampai ke Jakarta. Ya kan? Nyebrang lagi nanti dia ke Bali, ngomongin Bali terus. Itu fisiknya cabang end to end. Ya, artinya secara fisik itu end to end itu fiber optik itu adalah kepemilikan sendiri. Oke. Sehingga dengan kepemilikan sendiri operasionalnya mudah dilakukan. Tidak ada pihak ketiga. Karena tadi punya sendiri Punya sendiri. Tuh, dia kan? Tribuner. Tidak ada namanya pembatasan secara kuota. Jadi bayarnya tanggal awal sampai akhir, ya kuotanya kecepatannya segitu. Mau 24 jam langsung nggak akan pernah turun, nggak akan pernah habis. Dan harganya dipastikan nggak pernah berubah. Tuh, kelebihan dari Oksigen.id Tribunars ya, memberikan pelayanan hingga ke luar negeri karena Oksigen.id ini punya milik sendiri nih ya kan. Jadi ya apa sih orang lain gitu, kita nggak takut nih ya bersaing dengan orang-orang lain nih gitu. Betul. Ya Pak. Ditambah lagi sekarang membedakan juga dimanjakan pelanggan itu kita download juga namanya customer Oksigen Self-Care. Ya, di situ Oksigen Self-Care itu ada aplikasi yang memang untuk memonitor, memantau, melihat layanannya. Misalnya dari tagihannya. Oke. Ketika ada gangguan bisa cek nih, oh udah sampai mana progresnya orangnya mau datang, jam berapa mau datang. Oh, udah ada aplikasi yang secanggih itu ya? Iya. Ya kan dia juga melihat di situ ada bonus-bonus apa, promo-promo apa. Oh, di situ juga ada bonus dan sudah ada macam-macam, upgrade paket lah, dengan harga khusus. Ya kan, kemudian ada profilingnya, mereka bisa cek, kemudian invoice-nya mereka tahu. Oke. Bisa tahu layanannya di rumah sedang mati atau sedang hidup. Itu sudah di situ semua. Oh, tuh Tribunars ternyata ya. Jadi memang Oksigen.id ini selain mementingkan customer experience tadi, tapi juga memberikan kualitas terbaik nih untuk jaringan internet kita semua ya Pak. Apalagi Oksigen.id ini sangat mementingkan jaringan internet untuk mendukung nih perekonomian Indonesia. Betul. Tentunya. Oke Tribuners, ternyata pembahasan kita udah banyak banget nih. Aku udah banyak banget dapat informasi dari Pak Yance ya kan. Aduh, seru sekali pembahasan kita hari ini Pak. Tapi nih, sebelum kita tutup mungkin ada yang Bapak sampaikan kepada Tribuners yang ada di rumah. Silakan Pak. Baik para Tribuners Medan, saya menyampaikan bahwa silakan pantau promo-promo dari Oksigen, manfaatkan tempat-tempat experience yang kami bangun untuk bisa mendapatkan experience-nya, rasakan sensasinya kecepatan internet 1 gigabit per second. Nah, tuh ya, rasakan. Lagi-lagi, saya ditantang. Sebenarnya sih, Bapak ngomongnya ke sana, tapi saya merasa tertantang gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian mau cobain dulu, bisa langsung tadi ke Big Papa tuh. Hari ini selama 1 bulan. Selama 1 bulan ke depan. Jadi kalian bisa dapatin pengalaman-pengalaman menggunakan Oksigen.id. Sebelum mungkin kalian, emangnya bener. Sebelum memutuskan untuk memakai jaringan internetnya ya. Oke, Pak Yance, terima kasih banyak atas banyaknya informasi yang Bapak berikan. Jadi Tribuners juga mendapatkan banyak sekali informasi yang penting. Apalagi jadi tahu nih tentang kebutuhan internet yang ada di Kota Medan. Sebenarnya internet yang baik itu yang seperti apa juga tadi Bapak udah informasikan. Semoga Oksigen.id semakin keren banget nih ya. Terus ngadain event-event yang memanjakan para pelanggannya lagi. Betul. Supaya saya juga mendapatkan ke experience-nya lebih lagi gitu ya. Tapi jangan egois, karena kan gak cuma di Kota Medan nih yang butuh mendapatkan experience ya Pak. Semoga di Medan tapi ada kegiatan lainnya nih selain yang di Big Papa itu. Kita tunggu aja nih untuk kegiatan selanjutnya dari Oksigen.id. Oke, kalau gitu Pak, thank you sekali lagi. Terima kasih juga buat para Tribuners yang sudah menyaksikan episode Cakap-Cakap kali ini. Jangan lupa untuk selalu saksikan episode Cakap-Cakap selanjutnya. Kalau gitu aku Molly dan juga Pak Yance dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ucapan. Bye-bye. Gives you the most important thing from the internet. The best service, reliability, secure, and fast connection. Oksigen.id
provides high-speed internet with cutting-edge fiber optic technology that empowers the best internet connection. Maximize your business potential in any sector with dedicated and fixed broadband internet services of up to 1 Gbps speed. We also provide the best internet service for your home. Oxygen.id Home provides unlimited internet experience at home, including telephone service. With a single Android-based STV device that provides various entertainment at your home. We are available in big cities in Indonesia, such as Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Medan, Bali, Pontianak, Pangkal Pinang, and Jambi. Oxygen.id has earned the trust of big Indonesian companies. We are continuously committed to provide and develop the best services across all sectors, both for business and at home. Oxygen.id, net for life.